semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 1, mata kuliah Etika dan Bisnis, program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan kami berempat di sini akan presentasikan tentang dasar etika bisnis pada kasus PT Jiwasraya. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya, Siva Safira Nur Arif, NIM 1805510233, dan 3 rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mila Maliatus Soleha dengan NIM 1805510215. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Fitriana, NIM 1805510234. Perkenalkan, saya Seliana Stefani, NIM 1805510212. Di sini saya ingin menjelaskan konsep dasar etika bisnis. Apa sih itu etika bisnis? Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas berarti aspek baik maupun buruk, terpuji maupun tercela, karenanya diperbolehkan atau tidak dari perilaku manusia. Etika bisnis adalah cara berbisnis serta meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, bahkan individu. Peran dari etika bisnis pada perusahaan untuk membentuk perilaku karyawan dan pimpinan agar berhubungan baik antar karyawan, perusahaan, serta pihak internal dan eksternal lainnya. Etika bisnis juga dijadikan pedoman dan standar bagi karyawan dan manajemen untuk mengerjakan tugas kesehariannya dengan landasan sikap yang profesional, transparansi penuh, dan bermoral baik. Selanjutnya, tujuan etika bisnis. Tujuan dari etika bisnis tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran moral dan membatasi pada pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis yang baik atau good business dan menghindarkan bisnis yang jelek. Bisnis yang jelek dapat merugikan banyak pihak termasuk terkait pada bisnis tersebut. Selanjutnya, teori etika bisnis. Teori etika bisnis tersebut dibagi menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama yaitu teori utilitarisme. Teori utilitarisme tersebut adalah aturan-aturan yang membatasi diri dari justifikan aturan moral. Contohnya di sini adalah, saya memberikan contoh, ketika kita berbuat baik kepada orang dan perbuatan baik itu memberikan manfaat untuk orang lain. Ketika kita memberikan manfaat untuk orang lain, harus melibatkan satu atau dua pihak masyarakat demi keseluruhan manfaat tersebut. Selanjutnya ada deontologi. Dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban dan tidak memperhatikan konsekuensi dari perbuatan. Deontologi selalu menekankan perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Tujuan baik tidak menjadikan perbuatan itu baik. Dikatakan dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa deontologi berlawanan dengan utilitarisme, karena deontologi sama sekali tidak memperhatikan konsekuensi dari perbuatan. Dalam praktik kehidupan, ada perbuatan yang bisa dibenarkan menurut utilitarisme dan tidak menurut deontologi. Akan tetapi, kerap kali juga perilaku yang sama dapat dibenarkan menurut kedua teori tersebut. Atau sebaliknya, perbuatan yang sama bisa dinyatakan tidak etis menurut kedua argumentasi itu. Selanjutnya ada hak. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu, teori ini sesuai dengan suasana pemikiran demokratis. Teori hak sesuai dengan penghargaan terhadap individu yang memiliki harkat tersendiri, sehingga siapapun tidak boleh dikorbankan demi mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada keutamaan. Dikatakan bahwa teori keutamaan dewasa ini sebagai reaksi atas teori-teori sebelumnya yang berat sebelah dalam mengukur perbuatan dengan prinsip atau norma. Tetapi menurut sejarah, teori ini bukanlah teori baru melainkan tradisi lama. Pada masa filsuf Yunani kuno, Aristoteles
Keutamaan di sini dapat diartikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Seorang adalah orang yang baik jika memiliki keutamaan. Hidup yang baik adalah virtuous life atau hidup berkeutamaan. Hai, kali ini saya akan membahas tentang studi kasus pada PT Asuransi Jiwasraya. Pada tahun 2012, Bapepam LK memberikan izin produk JS Proteksi Plan pada tanggal 18 Desember 2012. Kemudian pada tahun 2018, kasus Jiwasraya mulai terkuak publik. Dalam kasus Jiwasraya, PT Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim polis jatuh tempo oleh nasabah JS Saving Plan. Kasus gagal bayar terhadap nasabah ini disebabkan oleh indikasi JS Proteksi Plan di pasaran melalui kerjasama bank yang menawarkan bunga yang tinggi, yaitu 9 hingga 13%. Hal itu disertai investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham yang berkualitas rendah dan tidak mempunyai pasar yang kuat dan stabil, atau biasa disebut dengan saham gorengan. Bukan hanya itu saja, rincian laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya dinilai tidak transparan. Bila dilihat kasus ini, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar penerapan manajemen resiko pada PT Asuransi belum efektif. Oleh karena itu, penerapan manajemen resiko tidak dapat sepotong-potong dan perlu dibangun secara sistematis dan terintegritas. Mulai dari pengelolaan risiko yang sehat, sistem yang efektif, dan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas di setiap tingkatan organisasinya. Dan juga perusahaan harus lebih menjaga kepercayaan nasabah dengan menanamkan dana atau investasi para nasabah di saham-saham yang berkualitas atau pasar yang kuat dan stabil. Selain itu, pelaporan keuangan juga harus lebih transparan sehingga tidak menimbulkan kasus gagal bayar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.